Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik semuanya ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, hari ini kita akan membahas pendalaman materi tema 2. Nah, kita akan membahas latihan soal antara lain PKN, matematika, SBDP, dan lain-lain. Oke, disimak videonya ya. Oke, kita akan membahas latihan soal PPKN. Yang nomor 1, orang yang selalu berkata apa adanya, tidak pernah bohong, berarti ia memiliki sifat titik-titik. Ia memiliki sifat jujur. Nah, jadi orang yang selalu berkata apa adanya, tidak pernah berbohong itu adalah orang yang memiliki sifat jujur. Nomor 2, sifat kasih sayang merupakan nilai Pancasila, yaitu nilai kedua. Bagaimana bunyi sila yang kedua? Ya, sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, kita lanjut nomor 3. Orang yang bekerja pantang menyerah memiliki sifat pekerja keras. Nomor 4. Tugas seorang anak di rumah adalah tugas seorang anak di rumah itu adalah belajar dan membantu orang tua. Nomor 5. Mendidik anak merupakan titik-titik orang tua. Ya, jadi mendidik anak itu merupakan kewajiban orang tua. Nah, sedangkan kewajiban anak adalah belajar dan membantu orang tua. Nomor 6. Di dalam keluarga yang berperan sebagai kepala keluarga adalah ayah. Jadi, ayah itu berperan sebagai kepala keluarga. Ia wajib mencari nafkah untuk keluarganya, untuk menghidupi keluarganya. Oke, kita lanjutkan ke latihan soal bahasa Indonesia. Nomor 1. Cerita yang mengisahkan asal-usul suatu tempat disebut legenda. Nah, disebut legenda. Kemudian yang kedua, cerita yang mengisahkan kehidupan binatang disebut fabel. Nah, contohnya itu cerita kancil, kemudian cerita buaya, dan lain-lain. Nomor 3. Pesan yang terkandung dalam dongeng disebut amanat. Nomor 4. Kegiatan bertanya jawab untuk mencari informasi disebut wawancara. Jadi, kegiatan bertanya jawab untuk mencari informasi itu bisa disebut dengan wawancara. Kemudian nomor 5. Orang yang diwawancarai disebut narasumber. Kemudian nomor 6. Kata tanya mengapa berfungsi untuk menanyakan. Berfungsi untuk menanyakan sebab atau alasan. Oke, kita lanjutkan membahas latihan soal PJOK. Nomor 1. Sebelum olahraga sebaiknya melakukan titik-titik. Jawabannya adalah melakukan pemanasan. Nomor 2.
permainan tarik tambang menggunakan peralatan yang berupa titik-titik? Jawabannya adalah tali. Nomor 3. Setiap olahraga dilakukan pemanasan agar terhindar dari titik-titik. Ya, terhindar dari cedera. Nomor 4. Dalam permainan, pihak yang menang tidak boleh titik-titik. Ya, jawabannya adalah tidak boleh sombong. Nah, sombong itu merupakan sikap yang tidak baik. Nah, nomor 5. Gerakan menarik dan mendorong untuk melatih otot titik-titik. Melatih otot tangan. Nomor 6. Gerakan mengayun dan menekuk kaki termasuk gerak non-lokomotor. Apa artinya gerak non-lokomotor? Jadi gerak non-lokomotor itu adalah gerak yang tidak berpindah tempat. Sedangkan gerak lokomotor itu adalah gerak yang berpindah tempat. Nah, contohnya gerak lokomotor itu adalah lari, jalan cepat, seperti itu. Itu namanya gerak lokomotor. Selanjutnya kita akan membahas latihan soal matematika. Nomor 1. 319 ditambah titik-titik sama dengan 181 ditambah 319. Nah, ini merupakan penjumlahan dengan sifat pertukaran. Nah, jadi kalau misalnya itu sifat pertukaran, tinggal ditulis saja. Jadi 319 ditambah 181. Nah, lalu dibalik 181-nya di depan sama dengan 181 ditambah 319. Nah, jadi hanya dibalik saja ya. Nomor 2. Penulisan perkalian di atas adalah, nah coba diperhatikan gambarnya. Ada 4 kura-kura dan ada 3 kandang. Nah, jadi setiap kandangnya itu ada 4 kura-kura. Nah, bagaimana menuliskannya? Menuliskannya yaitu 3 dikali 4. Karena ada 3 kandang dan masing-masing kandang terdapat 4 kura-kura. Nomor 3. Berdasarkan sifat pertukaran pada perkalian, 3 dikali 7 sama dengan titik-titik dikali titik-titik. Nah, tadi Ustazah sudah bilang bagaimana sifat pertukaran. Nah, sifat pertukaran itu yang depan ditaruh belakang, yang belakang ditaruh depan. Jadi kalau misalnya 3 dikali 7 itu sama dengan 7-nya kita taruh di depan. Jadi 7 dikali 3. Oke, sampai sini paham? Oke, kita lanjutkan nomor 4. Nomor 4, 6 ditambah 6 ditambah 6 sama dengan 18. Nah, dapat ditulis menggunakan perkalian bagaimana? Iya, dapat ditulis 6 dikali 3. Nah, kenapa bisa 6 dikali 3? Karena ada 6 sebanyak 3 kali. Kemudian kita lanjutkan nomor 5. Garis bilangan tersebut menjelaskan penjumlahan titik-titik. Nah, ini sering Ustazah berikan ya sebagai sarapan soal garis bilangan ini. Nah, sekarang coba kita lihat garis bilangan yang digambar tersebut. Dari angka 0 ke angka 6. Nah, jadi itu berarti menunjukkan angka 6. Kita tulis 6 ditambah. Nah, dari 6 ke angka 10 itu ditambah berapa? Coba dihitung. 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ditambah 4. Nah, jadi penulisannya adalah 6 ditambah 4 sama dengan 10. Nah, jadi 10 itu adalah hasil dari penjumlahan. Oke, kita lanjutkan nomor 6. Garis yang diarsir menunjukkan pecahan titik-titik. Nah, jika ada arsiran seperti ini, ditulis dulu yang diarsir berapa. Nah, di situ yang diarsir adalah 1. Kemudian kita hitung jumlah bagiannya itu seluruhnya berapa. Ada berapa potongan itu? Ada 1, 2, 3, 4. Berarti penulisannya, pecahannya itu menunjukkan pecahan 1,
1/4. Nah, 1 itu termasuk apa anak-anak? Yang di atas itu termasuk apa? Iya, termasuk pembilang. Kemudian 4 itu termasuk apa? Iya, jadi 4 itu termasuk penyebut. Oke, sampai di sini paham? Besok jika ada soal seperti ini mudah kan ya? Bisa mengerjakan semuanya? Oke, kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan latihan soal SPDP. Nomor 1, pola irama dihitung dengan titik-titik. Nah, jadi pola irama itu dihitung dengan jumlah ketukan. Nomor 2, unsur tari ada 2, yaitu unsur estetik dan unsur titik-titik. Nah, itu bisa dilihat di buku tema 2-nya, di situ sudah ada semua. Jadi, unsur tari ada unsur estetik dan unsur ekspresi. Nomor 3, seni melipat kertas origami berasal dari Jepang. Kemudian nomor 4, alat untuk membuat batik adalah titik-titik. Nah, yang membuat batik itu namanya apa? Namanya canting. Nah, itu jadi alat pembuat batik itu namanya canting. Nomor 5, alat musik drum dimainkan dengan cara titik-titik. Nah, coba lihat musisi-musisi itu biasanya memainkan drum itu dimainkan dengan cara bagaimana? Iya, dengan cara dipukul. Oke, alhamdulillah. Sudah terjawab semua latihan soalnya. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Jika masih bingung atau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung WA ke Ustazah ya. Baiklah, pembahasan soal kita sampai di sini saja. Sebelum kita mengakhiri pembahasan soal pada hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa agar lebih berkah, agar lebih bermanfaat. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke. Sekian pembelajaran pada hari ini. Ada kurang lebihnya Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat dalam belajar untuk PTS-nya. Semoga kita mendapatkan nilai yang terbaik dan semoga anak-anak bisa mengerjakan semuanya dengan mudah dan benar. Oke, dari Ustazah cukup sekian. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.